Oke, cek cek cek. Suara saya bisa didengar? Hmm. Bisa, Pak. Ya, oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Siang, siang, Pak. Pak. Oke, sebelum kita mulai kelas kita, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Eh, oke, pertama, mohon maaf ya, saya nggak bisa ngisi secara offline, jadi kita ganti secara daring aja. Tapi harapan saya tidak mengurangi esensi proses pembelajaran. Terus ini bisa presensi dulu. Tokennya sudah kelihatan di layar. Silakan bisa langsung melakukan presensi dengan token yang muncul di layar Zoom-nya masing-masing. Terus untuk minggu ini ya itu materinya sebenarnya bukan materi yang apa yang baru begitu ya. Di minggu ini tuh materinya berkaitan dengan sosial media ya. Bahkan mungkin teman-teman lebih advance ya dibandingkan atau sudah tahu banyak lah dibandingkan dengan materi yang nanti akan kita pelajari. Cuman eh, saya mungkin sedikit memberikan ini bahkan slide-nya belum update ya. Di sini nggak ada apa namanya Twitter juga udah ganti X yang nggak ada TikTok ya. Jadi ini slide-nya agak obsolete. Jadi mungkin saya nggak pakai slide ini gitu ya. Ini slide-nya udah usang lah gitu ya. Yang apalagi ini contoh sosial media pakai Twitter tentunya eh, udah tidak relate lagi dengan kondisi sekarang. Cuman beberapa yang mungkin menarik untuk bisa didiskusikan gitu ya, atau kita perlu ketahui bersama bahwa media sosial itu sekarang tidak sekedar tempat untuk bersosial ya. Konsepnya itu di mana banyak orang, disitulah kemudian nanti banyak peluang. Nah, sama sosial media atau media sosial ini eh, tempat orang berkumpul ya, walaupun bukan secara fisik, tapi aktivitasnya banyak di sana, sehingga membuka banyak sekali peluang-peluang yang mungkin eh, belum ada atau belum terfikir ya, ketika penggunanya itu masih sedikit. Salah satu yang muncul adalah ya adanya iklan, yaitu tentunya ada harga ya dari sosial media itu ada harga yang bisa dijual ke publisher atau yang ingin memasang iklan ketika banyak user yang menggunakan sosial media tersebut. Ya, jadi dulu awal-awal ada sosial media kayak Facebook dan kawan-kawannya itu nggak ada iklannya. Ya, kenapa? Karena waktu itu juga yang menggunakan itu sangat sedikit sekali. Nah, terus kemudian salah satu hal yang lainnya, ya ini saya sambil coba saya cari informasi yang menarik untuk kita diskusikan ya. Salah satu hal lainnya adalah eh, TikTok dia. Nah, TikTok itu juga apa istilahnya itu menjadi kiblat sekarang tuh ya, kiblat untuk sosial media. Kenapa? Karena ada satu fitur penting ya. Jadi satu fitur penting yang ada di TikTok yang kemudian diimplementasikan di semua atau dicontoh di semua sosial media yang lain, yaitu namanya FYP. Nah, FYP itu di for your page ya. Nah, apa sih artinya FYP itu? Jadi ini ada definisinya ya. Ya tidak sekedar cuma FYP gitu aja ya, memang
yang muncul di apa namanya di akun TikToknya itu namanya FYP gitu ya. Tapi secara definisi ini adalah apa? Personalized feed of content in social media apps. Jadi yang memperkenalkan jenis ini itu adalah TikTok. Ya, TikTok itu munculnya konten tidak berdasarkan friends, tidak berdasarkan follower ya atau yang kita follow ya, tidak berdasarkan apa yang kita like ya, tidak sekedar itu, tapi dia lebih personalize. Ya, makanya kemudian itu membuat orang ketagihan ya gara-gara konten yang muncul itu cocok atau sesuai dengan kepribadian atau personal dari seseorang atau user tersebut. Ya, makanya TikTok itu tidak sama semua ya, yang muncul di akunnya nggak sama semua. FYP di satu user belum tentu FYP di tempat yang lain. Nah, sehingga lebih personalized. Nah, efeknya apa? Orang itu jadi ketagihan. Ya, gara-gara kontennya itu cocok atau menarik atau sesuai dengan karakter atau eh, apa namanya profiling profiling dari user tersebut. Nah, ini TikTok ini yang ini kita bedah ya. TikTok inilah yang membawa fitur semacam ini. Jadi kalau kita lihat Facebook gitu ya, eh, coba ya Facebook, bukan buka Facebook saya, tapi coba kita lihat. Kalau dulu di Facebook itu yang muncul di home ya, itu adalah daftar teman-teman kita. Kalau nggak kita tidak berteman, ya nggak muncul. Ya ngapain ada orang lain ada di sana kan begitu. Ya, tapi belakangan ini coba cek kalau yang masih ada pakai Facebook ya, itu yang muncul bahkan bukan teman kita ya, bukan tidak kita follow itu juga bisa muncul di sana. Nah, itu gara-gara adanya eh, ya TikTok tadi. TikTok itulah kemudian mendisrupsi teknologi sosial media ya, bagaimana cara sosial media itu melihat usernya. Dan itu tidak hanya di Facebook aja ya, semua semua lini sosial media itu sekarang sudah menggunakan konsep yang sama dengan FYP-nya yang ada di TikTok. Ya, silakan kalian buktikan. Ya, di Instagram itu juga kadang muncul konten-konten yang tidak kita follow, tidak kita like, tidak kita apa namanya senang atau tidak kita kalau di Instagram follow ya. Nah, itu tapi muncul di timeline kita. Ya, tentunya itu berdasarkan suggestion dari algoritma dari si Instagram tersebut. Terus juga yang sangat kelihatan itu sekarang YouTube. Ya, YouTube itu muncul di beranda itu tidak berdasarkan apa yang kita subscribe kadang. Jadi video-video random itu kadang juga bisa muncul. Nah, itulah yang akhirnya banyak membuat apa? Ya ya kalau orang sosial media spesialis itu kemudian banyak yang membedah ini. Akhirnya banyak caranya gimana bisa FYP, banyak caranya gimana bisa muncul di di Facebook dengan eh, tanpa ads tapi bisa ramai di banyak akun gitu ya, banyak user ya dan semacamnya, dan itu semua memang ada polanya. Makanya kemudian pakai algoritma. Nah, ini mungkin saya ceritakan sedikit ya. Gimana cara cara si TikTok itu bisa menyediakan konten tersebut. Nah, tentunya ini berkaitan dengan aktivitas user ya. Nah, ini kenapa kita bahas banyak TikTok ya, karena memang yang baru hype, yang baru rame, yang baru banyak dibicarakan dan yang baru apa namanya? Banyak usernya gitu ya TikTok ini kan gitu ya. Nah, tapi gimana caranya FYP itu bisa muncul? Yang pertama tentunya ini berkaitan dengan aktivitas user. Ya, jadi kalian akan disuguh kalau di awal gitu ya, di awal install install TikTok, kemudian kalian mungkin nanti disuruh memilih kategori yang disenangi kan gitu ya. Biasanya muncul macam-macam tuh. Ada mungkin hobi atau masak atau belanja atau apa gitu ya. Nah, itu kemudian disuruh milih. Nanti TikTok akan menyodorkan beberapa video ya di feed kalian. Nah, ketika kalian swipe dan apabila konten tersebut itu menarik buat kalian, itu TikTok itu akan nyimpen ya.
kalian itu eh, bertahan di konten atau di video itu berapa detik, seberapa lama, kemudian apa yang dilakukan, apakah baca komentar atau cuma nonton videonya sampai habis enggak, diulang-ulang atau tidak, komentar, ikut komentar tidak, baca komentar tidak. Nah, itu semua direkam aktivitasnya. Ya, jadi jangan dibayangkan uh, sekedar swipe-swipe itu TikTok tidak ngapa-ngapain. Ya, tidak. Mereka itu mencatat aktivitas kalian semua itu ya. Kemudian dari data-data itulah kemudian dipersonalize. Ya. Nah, ini makanya ya, it's tailored to each user interest and preference. Jadi selain preference ya yang kita masukkan juga ada interestnya. Nah, kemudian dari algoritma itu kemudian melakukan personalifikasi. Jadi akhirnya terbentuk itu ya personalize-nya seperti apa. Oh, si A ini senang dengan konten sepak bola. Ya, sepak bolanya tapi sepak bola internasional. Ya, dan senangnya yang video-video lucu-lucu kaitan dengan pemain-pemain sepak bola misalnya. Akhirnya banyak disuguhkan itu. Ya, makanya kemudian orang jadi, tadi kembali ke pernyataan saya, orang jadi ketagihan itu gara-gara disuguhkan dengan sesuatu yang disenangi. Ya, nah akhirnya maka nggak kerasa ya kalau scroll TikTok itu jadi lama, kemudian semua videonya rasanya relate dengan usernya ya karena memang disajikan seperti itu. Ya dari satu sisi itu, kalau dari sisi perusahaan, ya itu tentunya harapan dari perusahaannya ya, karena memang dia bikin FYP ini ya untuk menarik atau membuat orang itu berlama-lama menggunakan aplikasinya. Tapi kalau dari sisi psikologi tentunya ini kurang bagus kan gitu ya. Nah, ya pasti ada konsekuensi lah, sesuatu yang berlebihan itu pasti ada kerugian di baliknya. Nah, akhirnya itu tadi konsep inilah yang kemudian dicontek ya oleh semua sosial media ya. Makanya mungkin kalian nggak sadar ya, kok kenapa Facebook berubah, Instagram berubah gitu ya. Twitter pun juga berubah ya, walaupun sekarang namanya udah X, yang muncul di halaman kita itu juga sifatnya suggestion, termasuk YouTube dan hampir semua sosial media itu menggunakan konsep seperti ini. Nah, kemudian salah satu fitur tadi saya sampaikan ya, di mana banyak orang itu di situ banyak peluang. Selain kaitan teknologi di TikTok ya, salah satunya FYP, itu juga TikTok akhirnya membuka lembaran baru di sosial media, yaitu apa? TikTok Shop. Ya, ini pasti semua udah tahu lah, cuman ya mungkin eh, kita buka atau kita diskusikan gitu ya. Nah, TikTok Shop ini yang pelopor ya, pelopor belanja tapi ada interaktif. Nah, uniknya di sini ya, interaktifnya itu. Kalau sekedar belanja, ya banyak, ya, Tokopedia ataupun Shopee, itu semua ya bisa dipakai untuk belanja. Tapi itu tadi, dengan banyaknya orang, itu ternyata membuka peluang eh, interaktif seller namanya. Jadi bisa nge-live sambil jualan. Nah, jadi ini juga secara psikologi itu akhirnya membuat ketertarikan untuk bisa check out. Kenapa? Karena bisa eh, apa namanya? Bisa komentar sehingga bisa diminta barangnya untuk ditunjukkan, bisa dijelaskan gitu ya. Berbeda dengan kalian langsung check out di Shopee atau Tokopedia. Jadi experience-nya beda. Nah, itu tadi muncul gara-gara banyak user yang berkumpul di satu platform ya. Ya walaupun setelah itu banyak gonjang-ganjing ya. Jadi di banned di Indonesia karena tidak memenuhi, jadi nggak boleh ada sosial media dan apa online shop jadi satu, itu nggak boleh. Ya, aturannya memang seperti itu ya, dibikin seperti itu. Tapi TikTok ini pinter ya. TikTok itu kemudian ya jadi waktu itu ditutup ya sejak 4 Oktober habis itu keranjang kuningnya nggak ada semua gitu ya, nggak muncul lagi ya. Terus muncul kemudian TikTok beli Tokopedia. Jadi sekarang itu Tokopedia itu udah punyanya TikTok ya. Bahkan 75%, jadi hampir 100% lah ya, hampir hampir mayoritas itu sekarang dibeli Tokopedia. Jadi Tokopedia itu sekarang perusahaan di bawah TikTok, walaupun
Tokopedia itu ada sendiri ya. Kalau kalian buka tokopedia.com kan ada gitu ya. Tapi secara apa namanya? Secara legalitas itu dimiliki sama TikTok gitu ya. Jadi akhirnya barulah bisa jualan lagi di TikTok Shop. Nah, itu gonjang-ganjingnya seperti itu. Ya, mulai dari 12 Desember 2023 akhirnya bisa cuma berapa bulan tuh? Oktober, November, Desember ya. 3 bulan aja tutupnya. Setelah itu dia boleh jualan lagi karena sudah punya ya gampangnya sih izin lah ya, izin untuk bikin online shop gitulah gampangnya gitu. Apalagi akuisisinya juga nggak main-main ya, 75% itu banyak sekali dari saham yang dimiliki Tokopedia. Ya, harganya ini 23,25 triliun. Tentunya ini uang yang sangat banyak sekali untuk bisa mengakuisisi Tokopedia. Jadi Tokopedia itu sekarang udah punyanya TikTok. Nah, efeknya tadi tuh akhirnya bisa jualan lagi. Nah, kembali ke media sosial, ternyata banyak sekali hal-hal yang apa peluang-peluang yang bisa terjadi di sosial media atau media sosial. Ya, mulai dari tadi itu ya eh, profiling yang lebih lebih bagus, kemudian adanya live shopping ya, yang experience-nya mestinya berbeda dengan kalian langsung beli di online shop. Dan mungkin bisa jadi semakin lama media sosialnya juga akan semakin berkembang. Ya, semakin berkembang dalam artian ya bisa jadi ada hal-hal baru lagi gitu ya. Nah, itu media sosial ya. Dan kalau secara general saya yakin kalian juga tidak perlu dijelaskan karena sudah terbiasa dengan media-media sosial semacam ini. Cuman yang memang perlu digarisbawahi beberapa teknologi di baliknya itulah yang membuat media sosial itu bisa lebih berkembang ya. Tidak sekedar tempat posting atau tempat upload foto, upload video ataupun update status ya. Tidak sekedar itu sekarang. Jadi ini media sosial itu salah satu apa sih pasar lah ya. Pasar besar yang kalau kalian bisa menguasai itu ya sederhananya menguasai dunia gitu ya. Dan uniknya Indonesia itu paling banyak untuk jumlah user TikTok aktif di seluruh dunia. Indonesia itu nomor satu. Wah, hebat ya. Indonesia itu nomor satu. Ya, nanti silakan cari di statistik data lainnya, tapi setahu saya ya eh, memang nomor satu ya. Ini kalau kita lihat di Google gitu ya hasil pencarian di paling atas, Indonesia tuh punya data atau punya user sekitar 157 juta user gitu ya. Sementara Amerika itu atau United States itu hanya punya 120 juta. Bayangkan ya, selisihnya aja apa namanya sampai 37 juta user. Tentu itu bukan jumlah yang bukan jumlah yang sedikit ya. Nah, tentunya ini ya seperti pedang bermata dua gitu ya. Dari satu sisi, banyaknya user itu tentu juga akan membuat peluang baru. Tapi dari sisi yang lain, kalau teman-teman melihatnya dari perspektif developernya, ya, nah itu kita tuh artinya sedang menyetor data. Data-data kita itu semuanya diserahkan ke TikTok kan gitu ya. Ini kalau kita uh, dalam kasus ini kita bicara TikTok gitu ya. Kalian upload video, kalian komen, kalian react, ya, kemudian kalian repost, itu semua berkaitan dengan data. Nah, data itu yang kemudian bisa diolah, bisa diambil sama TikTok, ya, sehingga ya nanti apa si TikTok itu bisa bikin suatu aplikasi yang baru, suatu fitur yang baru, yaitu berdasarkan data-data yang dimiliki tersebut. Nah, itu kalau berkaitan dengan data general tentu tidak masalah, tapi kalau berkaitan dengan ekonomi, nah ini yang dikhawatirkan. Ya, bukan tidak mungkin TikTok tahu kalau ini dari sekian banyak user ini misalnya yang belanja lewat TikTok 20% saja. 20% itu kan berarti sekitar 30 jutaan ya. Nah, 30 jutaan user itu sangat banyak sekali. Bayangkan kalau TikTok tahu orang sebanyak 30 juta itu seringnya beli apa sih? Pola belanjanya seperti apa? Kemudian produk-produk yang disenangi seperti apa? Nah, itu bayangkan. Kalau itu kemudian data itu diolah sama TikTok,
dalam kasus ini misalnya TikTok mengelola data itu untuk kepentingannya sendiri sehingga dia bisa membuat produk, dia bisa mendevelop suatu produk yang disenangi dan kemudian dipasarkan di TikTok, bayangkan apa enggak mati itu yang lain, pasti mati kan gitu ya. Nah, sebenarnya se ekstrim itu memang kaitan dengan media sosial ya sekarang ini. Jadi kalau punya data di media sosial itu efeknya banyak sekali sebenarnya, terutama kalau skala besar ya kaitan dengan ekonomi. Ya, jadi eh, belum lagi kalau kaitan dengan isu suatu negara gitu ya. Nah, itu juga bisa bahaya, ya, bisa bahaya. Kenapa? Karena ya kalau developernya itu atau perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab, bisa jadi isu-isu yang berkaitan dengan suatu negara itu ya bisa dimanipulasi. Ya, informasi yang ingin ditutupi ya ditutupi, informasi yang sekiranya tidak menguntungkan atau apa yang menguntungkan itu dibuka. Nah, itu semua bisa jadi permainan. Ya, karena kita nggak tahu konten yang muncul itu sebenarnya apa sih tujuannya. Nah, itu bisa jadi eh, memang di apa namanya dimanipulasi sama si eh, sosial media. Nah, terus apa fungsi dari saya cerita hal-hal semacam ini? Nah, endingnya adalah ya berbijaklah menggunakan sosial media. Tidak semua informasi, tidak semua berita yang ada di sosial media itu sesuatu yang benar dan harus diikuti. Karena kita nggak tahu, ya kecuali memang itu sudah tervalidasi dan terverifikasi, yakin bahwa itu sesuatu yang benar, ya barulah boleh kita eh, apa namanya kita percaya. Ya. Jadi saya punya tips yang paling gampang gitu ya. Apa-apa yang ada di internet itu semuanya fake. Nah, bentengi dengan cara seperti itu. Sampai, nah sampai kapan? Sampai ada pembuktian bahwa berita tersebut benar, berita tersebut ya memang real gitu ya. Dan berita tersebut memang banyak orang yang mengakui atau memverifikasi hal tersebut benar. Nah, itu paling gampang. Dengan begitu kita tidak mudah untuk memberi react ya, memberi komentar, memberi atau share gitu ya, kaitan dengan aktivitas yang ada di sosial media. Tapi kalau sekedar personal nggak masalah ya. Ini maksudnya yang berkaitan dengan misalnya pemberitaan atau isu-isu yang ada di internet gitu ya. Tapi kalau posting dari temannya ya ya normal-normal aja. Memang tujuan sosial media kan awalnya dibikin seperti itu sebenarnya untuk saling menghubungkan antar personal gitu ya. Bahkan dulu lebih lebih private gitu ya. Sekarang lebih terbuka. Nah, karena terbukaan itulah kemudian muncul banyak isu-isu yang kemudian nanti perlu diwaspadai. Nah, ini hanya dari TikTok gitu ya. Nah, kalau kita lihat Facebook, Indonesia ini juga termasuk ya top 3-nya ya. Nah, ini kalau kita lihat top 3-nya itu Indonesia juga masuk. Ya, India, US, Indonesia. Mau dicari eh, sosial media apapun gitu ya. Kayaknya Indonesia ini nomor 4 ya. Twitter nomor 4. Oh, enggak ya. Ada ya mungkin tapi masuk top 10 lah ya. Belum sosial media yang lain. Apalagi kalau Instagram ini saya rasa termasuk yang paling besar juga Indonesia nih. Ya, satu, dua, tiga, empat, yang nomor 4. Sehingga apa sih yang bisa kita petik gitu ya? Ternyata orang Indonesia tuh seneng sosial media, ya, seneng bersosmedan. Nah, tinggal kita bagaimana melihat peluang-peluang yang mungkin bisa kita manfaatkan. Ya, jadi pasarnya sebenarnya banyak sekali. Ya. Selain untuk sekedar posting dan atau upload foto atau upload video dan semacamnya, ternyata banyak hal-hal yang bisa kita ambil benefit dari banyaknya sosial media yang muncul. Nah, itu adalah gambaran beberapa fakta gitu ya yang ada pada sosial media. Ini kalau di Wikipedia ya, nggak ada yang menarik ya.
Jadi ya general aja lah pembahasannya. Dan saya rasa kalian juga sudah dekat dengan sosial media, jadi tidak perlu apa penjelasan lebih detail. Oke, bagi yang belum presensi, ini tokennya yang terbaru. Tadi kayaknya belum belum banyak yang hadir nih, sekarang udah banyak yang hadir. PZ4T. Oke, kemudian untuk tugas video harusnya sudah dikumpulkan, bukan tugas video ya, tugas bikin konten ya. Itu harus sudah dikumpulkan tanggal 28 ya, cuman belum saya cek. Yang penting silakan jangan sampai ketinggalan ya. Untuk sosial media ini gampang saya nilainya, yang penting upload nanti dapat nilai ya. Karena nggak mungkin juga saya nilai satu-satu dalam artian kontennya bagaimana nggak. Tapi ya mungkin sepintas beberapa nanti kita share gitu ya. Cuman mungkin nggak minggu ini, mungkin minggu depan coba kita share ke depan gitu ya. Kemudian kita coba mendiskusikannya ya biar lebih menarik. Oke, mungkin dari saya itu aja. Pas 30 menit. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Kalau memang ada. Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya rasa kita cukupkan ya. Baik. Kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan untuk kuliah kita hari ini. Nggak apa-apa ya, 30 menit. Kemudian nanti bisa teman-teman lanjutkan untuk kerjakan kuis misalnya. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Bapak. saya lihat ya. Oke, selamat puasa juga semuanya.